Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai PA kita ya malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memulai PA kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini Kau masih memberikan kepada kami kesehatan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari surga ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur kalau kami boleh berkesempatan untuk belajar dalam Zoom PA ini malam hari ini. Bapak, kami sungguh-sungguh kami mau mendengarkan Bapak berbicara kepada kami semua. Dan kami sungguh-sungguh Bapak bersatu hati, kami bersepakat. Kami akan membawa roh kami di hadapan-Mu ya Bapa. Cengkeram dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan urapi kami semuanya ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami isi hati dan kerinduan Bapa bagi kami untuk kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kiranya pengurapan yang dari Bapa turun atas kami semua malam hari ini. Kiranya Bapa juga menaruh perkataan yang dari Bapa, firman yang dari Bapa itu dalam mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan di sepanjang PA ini ya Bapa. Kiranya Kau melayakkan kami semuanya, dengan menyerahkan PA malam hari ini dalam tangan-Mu, Roh Kudus menolong kami, dan kami akan memulai PA kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tema besar kita masih di melakukan kehendak Bapa. Ini pertemuan yang kelima ya Bapak Ibu. Ini pertemuan yang kelima dalam tema besar melakukan kehendak Bapa. Nah, minggu lalu dalam pertemuan yang keempat, minggu lalu kita sudah membahas bahwa orang yang mau melakukan kehendak Bapa, maka orang tersebut tentu harus bersedia untuk tidak mengasihi dunia, ya, karena memang kedua hal itu adalah dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain, dan kita hari Jumat minggu yang lalu sudah membacanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ayat itu, 1 Yohanes 2 ayat 15-17 itu ya Bapak Ibu. Ya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke 15 dan sampai dengan yang ke-17 ya. Katakan di sana bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, melalui ayat ini kita akan meneruskan kembali Bapak Ibu malam hari ini pembahasan kita dalam subtopik yang saya beri judul logika rohani. Ya. Subtopiknya adalah logika rohani atau cara berpikir rohani. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk seseorang itu bersedia dan rela tidak mengasihi dunia. Jadi kalau misalnya saya meminta atau saya berdiskusi dengan Bapak Ibu seperti sekarang dalam PA ini dan kemudian mengatakan bahwa janganlah kita mengasihi dunia, karena seperti dikatakan di dalam ayat ini tadi yang barusan kita baca, ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya, karena mengasihi dunia itu berarti kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus kemudian keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup itu selama-lamanya.
Dengan membaca ayat ini dan kemudian orang tersebut rela atau bersedia untuk meninggalkan dunia atau artinya tidak mengasihi dunia begitu, Bapak Ibu, maka tentu di situ tidak bisa seseorang itu dengan otomatis tanpa landasan berpikir yang benar, tanpa logika rohani, ya, tanpa memiliki cara berpikir atau landasan yang berpikir yang benar tentang Allah, tentang surga, dan tentang kehidupan kekal, ya, yang semuanya itu tidak kelihatan oleh mata kita, mata jasmani, maka tanpa itu rasa-rasanya sulit, ya, sulit. Seseorang atau kita pasti membutuhkan sebuah pemahaman yang benar, ya, tentang kekekalan, tentang surga dan tentang Allah, untuk sebagai menjadi sebuah landasan kita, sehingga kita itu benar-benar ketika mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia atau tidak mengasihi dunia, itu sebuah keputusan yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau yakin-yakinan. Nah, ini maksud saya dengan membahas subtopik ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap pada saat nanti di akhir daripada PA ini, kita semua yang malam hari ini bersama-sama dalam PA ini, paling tidak satu step, satu langkah lebih lagi untuk mengambil keputusan tidak mengasihi dunia. Ya. Mengambil keputusan untuk memiliki logika rohani ini, cara berpikir rohani ini, ya, yang berdasarkan atau berlandaskan pada kebenaran-kebenaran tentang Allah, surga, dan kehidupan kekal. Ya. Itu yang saya berdoa dan saya berharap kita akan alami di akhir daripada PA malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, mungkin salah satu di antara Bapak Ibu bisa membacanya untuk kita semuanya. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18, perkataan daripada Rasul Paulus. Saya bacain ya, Pak. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. 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 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, ketika kita membaca ayat ini, Bapak Ibu, seberapa percaya, seberapa kita memiliki kepercayaan akan ayat ini? Yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara. Nah, ini yang akan kita bedah bersama-sama malam hari ini di dalam PA ini, Bapak Ibu. Karena dalam kehidupan ini ternyata banyak orang yang menjalani hidup di dunia ini dengan sebuah keyakinan bahwa hidup di dunia hari ini, saat ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa menikmati hidup. Kalau mau jujur, mereka sebenarnya nggak yakin atau kurang yakin akan adanya kehidupan lagi setelah kematian. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu saat ini yang setelah mengikuti PA sekian lama, apakah sampai seberapa tingkat keyakinannya. Ya. Tetapi pada kenyataan, pada faktanya banyak orang yang hari ini menjalani hidupnya
dengan sebuah keyakinan bahwa ya hidup saat ini, sekarang ini yang kesempatan satu-satunya untuk bisa menikmati hidup. Karena memang kalau mau jujur, saya katakan mereka memang nggak yakin atau keyakinannya sangat kecil tentang kehidupan setelah kematian. Karena itu maka tidak heran jika sepanjang hidupnya orang-orang ini akan berusaha, mereka akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk dapat meraih, untuk dapat memperoleh berbagai-bagai hal yang kelihatan. Ya, uang, harta, kekayaan, rumah, mobil mewah, yang sebagus-bagusnya lah yang bisa mereka raih, yang mereka bisa dapatkan dan mereka bisa nikmati di dalam hidup ini. Ya tentu tujuannya agar dengan uang dan harta kekayaan yang dikumpulkan, yang dimiliki itu, orang-orang tersebut mereka dapat menikmati hidupnya di dunia ini dengan senyaman-nyamannya. Ya, atau dengan istilah yang lain, orang-orang ini berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa membuat firdaus di dalam hidup mereka di bumi ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena memang ya orang-orang ini, mereka ini tidak memiliki pemahaman yang benar. Ya, bahwa sesungguhnya semua yang kelihatan itu sebagaimana ayat yang kita baca di dalam 1 Korintus tadi, 2 Korintus 4 ayat 18 tadi di atas, bahwa semua yang kelihatan ini hanya bersifat sementara. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar akan hal itu. Ya. Dan bahwa sesungguhnya yang kelihatan yang mereka miliki seberapapun banyaknya, seberapapun indahnya, seberapapun mewahnya, semuanya itu akan mereka tinggalkan saat jantung mereka berhenti berdetak dan tubuh mereka terbujur kaku dan kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur, Bapak Ibu. Nah, tentu kita memahami bersama, bukan cuma sekedar mengerti, bahkan kita memahami bersama hal ini. Bahwa kalau jantung kita berhenti berdetak dan tubuh kita sudah terbujur kaku dan dimasukkan ke dalam liang kubur, maka semuanya itu akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang akan kita bawa, ya kan? Nah, tetapi faktanya ternyata banyak orang seperti yang tadi saya ceritakan di atas, yang oleh karena kebodohannya, saya terpaksa meminjam kata kebodohan ini ya Bapak Ibu, karena tidak ada kata lain yang lebih tepat daripada kata kebodohan ini. Dan memang di dalam Alkitab kata bodoh itu muncul beberapa kali, kebodohan. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi saya bukan mau bermaksud bagaimana, tapi ya saya harus meminjam kata kebodohan ini. Orang-orang itu karena kebodohannya telah tertipu oleh keinginannya sendiri, telah tertipu oleh ilah zaman ini, yaitu materialisme, dan telah tertipu oleh bujukan iblis. Ya. Sehingga mereka membangun hidup mereka di atas landasan berpikir atau logika berpikir duniawi, Bapak Ibu Saudara. Saya kira tanpa saya bermaksud merasa sebagai orang baik, tapi saya pun dulu juga tidak terlepas daripada hal ini. Ya. Rasanya sekalipun sudah dalam pelayanan pun sejak tahun 90-an, baru belakangan ini saja saya dibukakan akan kebenaran-kebenaran ini dan mulai memiliki sebuah landasan berpikir yang benar, memiliki pemahaman yang benar, dan kemudian berdasarkan landasan berpikir yang benar itu, pemahaman yang benar itu kemudian membangun sebuah landasan berpikir atau logika berpikir yang tidak lagi duniawi tetapi memiliki logika berpikir rohani. Nah, ini
Ini yang saya ingin kita semuanya, ayo bersama-sama kita bisa memiliki landasan berpikir atau cara berpikir atau logika berpikir yang rohani, bukan yang duniawi yang dilakukan oleh kebanyakan orang karena kebodohannya yang telah tertipu oleh keinginan-keinginan mereka sendiri, yang telah tertipu oleh ilah zaman ini, materialisme, mamonisme, yang telah tertipu oleh bujukan iblis, ya Bapak Ibu. Nah, tapi memang sangat ironis, ya, sebagaimana tadi barusan saya katakan, ternyata tidak jaminan seorang yang bisa berbicara, yang fasih berbicara tentang Allah, itu bukanlah jaminan mereka sudah memiliki logika berpikir rohani, Bapak Ibu Saudara. Entahkah mereka penginjil, entahkah mereka aktivis, entahkah mereka seorang pendeta atau gembala sidang sekalipun, ya, mungkin mereka memang fasih lidah, mungkin mereka memang sekolah teologi dengan gelar STH, MTH, ataupun doktor, atau bahkan profesor. Mereka bisa dengan fasih menjelaskan tentang Allah, tentang surga, dan berbagai macam hal kekekalan. Tetapi itu bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka sudah memiliki logika berpikir rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena fakta yang terjadi hari ini adalah banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, ternyata masih memiliki keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya, yang menjalani hidupnya dengan logika duniawi seperti yang tadi saya katakan di atas. Ya. Tentu bedanya adalah orang-orang Kristen ini tidak mengucapkan atau tidak mengakuinya dengan ucapan dari mulut secara langsung, ya, bahwa mereka hidup dalam logika duniawi gitu. Tentu tidak demikian, ya. Hal itu tentu tidak terucap dari mulut mereka. Tetapi logika duniawi mereka itu jelas nampak dari hari-hari hidup yang mereka jalani, dengan sikap-sikap mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara mamon, ya, harta dengan kebenaran. Nah, itu kan bisa dilihat ketika harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan antara uang dengan kebenaran, mana yang dipilih? Ya, antara harta yang menipu, ya, uang, dengan harta yang sesungguhnya, kebenaran, ketika diperhadapkan mana yang dipilih? Ketika diperhadapkan dengan pilihan antara keinginan daging dengan keinginan roh, maka bagaimana mereka bersikap? Bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen itu mengambil keputusan? Pasti akan kelihatan juga. Dan tentu juga akan nampak dari keegoisan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen itu ketika menjalani hidup ini. Bagaimana keegoisan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang pada kenyataannya orang-orang tersebut sekalipun menyebut dirinya orang Kristen, bahkan seperti yang tadi saya katakan, fasih di dalam menjelaskan tentang Allah, surga, dan kekekalan, dan berbagai-bagai macam karena mereka sekolah di teologi. Tetapi ternyata memang orang-orang Kristen itu belum atau tidak memiliki logika rohani yang mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan, yang mengutamakan hal-hal kekekalan, yang mengutamakan harta kekal. Karena memang mereka ternyata tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak memiliki penghayatan yang cukup tentang Allah, surga, dan kekekalan, sekalipun
mereka bisa menjelaskannya. Ya, ini ironi Bapak Ibu sekalian. Sangat ironis. Ya. Dan kalau saya mengatakan demikian, tentu saya juga mengatakannya untuk mengingatkan diri saya sendiri juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kalau saya mengatakan hal ini kebetulan juga karena ada di antara banyak Bapak Ibu yang juga terlibat dalam pelayanan atau juga seperti Pak Yefta yang sedang bersama-sama dengan saya mengambil MTH. Ini juga mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Apakah kefasih lidahan kita menjelaskan tentang Allah, surga, dan kekekalan itu sungguh-sungguh sudah membuat kita memiliki pemahaman yang benar dan penghayatan yang cukup ya, tentang Allah, surga, dan kekekalan, sehingga kita sungguh-sungguh bisa membangun sebuah landasan berpikir atau logika berpikir rohani yang mengutamakan kekekalan yang tidak kelihatan itu. Ya. Nah, tapi sayangnya memang ironinya banyak orang Kristen itu, maaf kata, memang bodoh. Tadi saya sudah meminjam kata kebodohan. Dalam kebodohannya ditipu. Ternyata banyak orang Kristen, entahkah itu aktivis, pelayan, ya penginjil, pendeta, bahkan gembala sidang yang ternyata masih bodoh. Ya. Masih error. Ya. Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena mereka ternyata masih mencintai dunia ini. Karena ternyata mereka masih ingin menikmati dunia ini. Mereka masih memberi diri mereka untuk mengikuti ilah zaman ini, materialisme dan momonisme. Dan mereka masih memberi diri untuk dibujuk oleh iblis, oleh setan. Ya. Dan orang-orang Kristen yang demikian ini, siapapun mereka, tentu tidak akan pernah melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka dalam kebodohannya, dalam errornya itu, tidak mengerti tentang kehendak Allah memang. Sekalipun mereka menyebut diri Kristen, tetapi mereka benar-benar menjalani kehidupan mereka dalam logika duniawi. Ya. Mereka hanya mengumpulkan harta dunia ini saja yang kelihatan, sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Dan hidup hanya memperhatikan yang kelihatan. Jadi ya landasan berpikir dan logikanya adalah logika duniawi, bukan logika rohani, Bapak Ibu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kata bodoh atau kata error, itu sebenarnya memang di dalam Alkitab ada kata itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-18, mungkin di antara Bapak Ibu bisa salah satu membacanya. Mungkin Cicer bisa membaca untuk kita semuanya. Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendapati satu ayat firman Tuhan. Ya. Yang di sana ada kata bodoh, error, ya. Silakan. Ayo Cik Chan. Silakan. Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Iya. Di sana digunakan kata tersesat di dalam LAI. Ya, tetapi kalau kita melihat teks asli daripada kata tersesat itu, malaikatnya didapatinya tersesat, itu kata aslinya adalah tahola atau tohola, ya, tahola atau tohola, ya. Itu kalau diterjemahkan sebenarnya itu error, bodoh, bukan tersesat. Memang kebodohan dan error itu bisa membuat tersesat, iya. Ya. Memang benar. Ya, kalau LAI menerjemahkan sebagai tersesat, iya memang karena error dan kebodohan itu memang membuat tersesat. Betul.
Tetapi arti kata tahola atau tohola itu sendiri adalah kalau diterjemahkan adalah error, bodoh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, di situ maka kemudian kita bisa melihat bahwa malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat, didapatinya error, bodoh. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab, sepertiga malaikat-malaikat yang error, yang bodoh itu mengikuti iblis atau setan untuk kemudian memberontak kepada Allah di surga. Sepertiga dari mereka kemudian dilemparkan bersama-sama dengan setan ke bumi. Itu kan? Karena apa? Karena error, karena bodoh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kiranya hari ini ada orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen atau orang-orang percaya perjanjian baru, apalagi menyebut diri sebagai umat pilihan perjanjian baru, kalau orang-orang ini, orang-orang Kristen ini, mereka ditipu oleh berbagai-bagai keinginan mereka sendiri, ditipu oleh ilah zaman ini, ditipu oleh iblis sehingga mereka menjalani hidupnya dalam logika duniawi, maka tentu saja orang-orang Kristen yang demikian adalah orang-orang Kristen yang toholah, orang Kristen yang error, orang Kristen yang bodoh. Ya. Kata ini memang nggak enak kita dengar, Bapak Ibu. Ya, saya mendengarnya pun juga nggak enak. Tetapi saya kira ini akan mengingatkan kita supaya kita juga tidak berlaku bodoh. Ya, saya pun ini juga diingatkan melalui ayat ini supaya tidak berlaku bodoh, tidak toholah. Ya, karena orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang demikian, orang-orang percaya perjanjian baru yang demikian ini sejatinya sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa bantu untuk dibacakan Hosea 4 ayat ke-6, mungkin Bu Marta kalau lagi tidak repot. Belum bisa. Oke. Masih nyusui. Yang lain silahkan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yes. Ayat-ayat Hosea 4 ayat 6 ini keras sekali loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi di sana perlu kita garis bawahi adalah menolak mengenal Allah. Bukan Allah loh ya yang menolak. Ini umatnya menolak mengenal Allah. Ya, menolak mengenal Allah. Mengenal itu bukan cuma sekedar memahami di pikiran Bapak Ibu Saudara. Tadi kan saya mengatakan bahwa ada banyak orang pintar secara teologi. Bisa menjelaskan ini dan itu, fasih lidah untuk ngomong, untuk khotbah, ya, bahkan bisa menarik banyak orang untuk bisa mendengarkan khotbahnya karena dikemas sedemikian rupa dia benar-benar fasih lidah. Oh bisa banyak, bukan itu mengenal, ya, Bapak Ibu. Mengenal yang dipakai di dalam ayat Hosea 4 ayat 6 itu dari teks aslinya adalah da'at. Dari akar kata yadah, ya. Kalau kita buka, kita bedah dan kemudian kita cari akar kata asli di dalam teks itu, mengenal itu da'at atau dari akar kata yadah yang artinya adalah pengenalan karena keintiman, Bapak Ibu Saudara. Kita tuh mengenal karena intim, ya. Yang dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru digunakan kata ginosko, ya, bukan cuma sekedar tahu ngerti tentang Allah, bisa ngomong tentang Allah, bukan, tetapi memiliki pengenalan karena sebuah keintiman, karena sebuah relationship, sebuah hubungan yang intim. Kenal yang sedemikian itu loh,
ya, itu ternyata umatnya dikatakan menolak untuk memiliki pengenalan yang sedemikian itu. Maka kemudian Allah menolak mereka, bahkan juga Allah menolak anak-anak keturunan mereka. Ini jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang belajar dalam PA ini, kita tahu bahwa kita tidak cuma sekedar mengisi pikiran kita, ya, mengisi nalar berpikir kita tentang Allah, ya, tetapi kita sungguh-sungguh mau memiliki sebuah pengenalan akan Allah, pengenalan dalam artian ginosko, ya, yadah itu, karena kita membangun sebuah relasi keintiman dengan Allah, ya, kita mau mengerti apa kehendak Allah sesuai dengan tema besar yang sedang kita lakukan ini, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Jadi memang karena kita mengasihi Allah, karena kita memang mau melakukan kehendak Allah, kita sungguh-sungguh membangun sebuah keintiman dengan Allah untuk melakukan kehendaknya, ya. Nah, maka karena itu ini dibutuhkan sebuah pengenalan yang benar, penghayatan yang cukup akan Allah, Bapak Ibu. Tidak hanya akan Allah, tetapi juga akan surga, langit baru dan bumi yang baru. Memiliki pengenalan yang benar, penghayatan yang cukup akan kekekalan, ya, sampai sungguh-sungguh memiliki sebuah keintiman yang kemudian memunculkan sebuah kerinduan untuk kita itu benar-benar rindu untuk ketemu dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga dengan kerinduan itu, maka saking besarnya kerinduan itu, sehingga itu mengalahkan ketakutan kita akan kematian. Karena kita tahu bahwa kematian itu adalah sebuah pintu gerbang saja untuk kita bertemu dengan Allah yang kita rindukan. Nah, sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang takut lagi dengan kematian. Ya. Kenapa? Ya karena kita sudah membangun sebuah pengenalan yang benar, memiliki penghayatan yang cukup. Sehingga sampai kemudian kita itu di dalam pengenalan yang sedemikian dekat itu, intim ini, maka kemudian kita memiliki kerinduan yang besar juga untuk ketemu dengan Allah. Sekalipun memang kita kemudian tidak mengatakan kita pengen cepat mati, bukan begitu. Ya. Tetapi kita punya kerinduan untuk ketemu dengan Allah. Ya, itu membuat kita nggak takut untuk memasuki pintu gerbang kematian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tentu saja pengenalan atau penghayatan yang demikian itu tidak bisa terjadi otomatis, tidak bisa terjadi secara instan. Orang mengaku percaya Yesus atau kemudian dibaptis, terus kemudian bisa memiliki pengenalan atau penghayatan demikian. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya, mistis begitu itu tidak mungkin. Harus dibangun dari hari ke hari, ya, harus dibangun. Nah, tentu saja orang percaya tersebut harus memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ya, memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh mengisi pikirannya atau mengisi jiwanya dengan kebenaran Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Seperti yang sekarang ini, selama ini hampir 1 tahun kita belajar, atau ada yang sudah hampir setengah tahun belajar, kita sungguh-sungguh mengisi pikiran kita mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh kita mau belajar. Ya, kita mau mengasihi Allah, kita mau belajar hanya mengisi pikiran kita, mengisi jiwa kita dengan kebenaran Injil Kristus, bukan Injil yang lain, ya Bapak Ibu. Nah, sehingga melalui itu semua, day by day, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya, dengan memiliki pemahaman yang benar, Injil yang benar, Injil Kristus, dan kemudian kita membangun sebuah relasi, hubungan pribadi dengan Allah lewat doa, 30 menit sehari, 1 jam setiap hari dalam saat teduh, maka barulah di situ kemudian Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus punya sarana, Roh Kudus punya alat, yaitu Injil Kristus yang sudah kita pelajari, yang sudah kita isi di dalam pikiran dan jiwa kita. Injil Kristus, Injil yang benar-benar benar, ya, bukan Injil yang palsu, bukan Injil yang setengah benar, ya, bukan teologi kemakmuran,
bukan teologi hypergrace, ya, tetapi Injil yang benar. Maka Roh Kudus akan punya alat yang benar, alat yang tepat untuk menuntun kita, untuk mengingatkan kita, dan kemudian juga untuk menjelaskan, ya, kebenaran-kebenaran yang dari Allah ketika kita mengalami berbagai-bagai peristiwa hidup yang memang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita, ya, orang-orang yang mengasihi Allah. Dan itulah rema. Itulah rema. Kebenaran-kebenaran yang terungkap, yang dibukakan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan, yang Allah izinkan kita alami. Nah, dengan begitu maka iman, percaya, pengenalan kita akan Allah akan semakin intim, akan semakin dekat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanpa itu, tanpa proses ini, tidak mungkin, ya. Jadi nonsens kalau kemudian orang Kristen bisa secara mistis memiliki sebuah keintiman dengan Allah tanpa ini yang tadi saya ceritakan ini. Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh satu sisi ekstrim ke kiri, ya, ngeroh sampai sedemikian ngerohnya jadi mistis, ya. Atau ekstrem ke kanan, kita begitu fasih tentang berbagai-bagai doktrin-doktrin teologi, tapi nggak punya hubungan, tidak punya relasi dengan Allah. Tetapi kita mau belajar dua-duanya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar mengerti pemahaman-pemahaman Injil yang benar, Injil Kristus. Tetapi kita juga membangun sebuah keintiman dengan Allah lewat Roh Kudus. Ini membuat kita menjadi lebih balance, lebih seimbang. Ya, Bapak Ibu. Memiliki pengenalan akan Allah secara benar, ya. Dan ini nggak bisa, pasti tidak mungkin instan. Pasti tidak mungkin instan. Ini membutuhkan waktu, proses day by day, minggu demi minggu, dan membutuhkan tentu saja komitmen untuk kita benar-benar mau belajar, ya, mengisi pikiran, mengisi jiwa kita hanya dengan Injil Kristus, Injil yang benar-benar benar, ya Bapak Ibu. Itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca, ketika saya menuliskan materi ini, Tuhan ingatkan satu kisah, satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang ditulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, tentu kita nggak baca perumpamaan ini semuanya ya Bapak Ibu, ayat pertama sampai 13 Matius 25 itu. Tetapi tentu saja kita semua sudah ngerti perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana dan bodoh. 10 gadis bijaksana dan bodoh. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Ya. 10 gadis yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, semuanya dikatakan di sana mempunyai pelita yang menyala. Dan mereka semua sedang menantikan kedatangan mempelai pria. Ya. Dan dikisahkan dalam perumpamaan itu bahwa karena mempelai pria itu lama sekali tidak datang-datang, maka ke-10 gadis tersebut semuanya tertidur. 10 gadis ini tentu menggambarkan orang-orang Kristen. Ya. Karena semua 10-10-nya membawa pelita yang menyala. Ya. Dan saya lebih percaya bahwa perumpamaan ini sedang menceritakan tentang orang-orang Kristen yang sedang berada di masa antara setelah waktu mereka di dunia ini habis. Jadi setelah mereka melewati pintu gerbang kematian. Tapi mereka sedang menunggu saatnya penghakiman. Penghakiman untuk orang Kristen maupun penghakiman untuk seluruh dunia.
yang akan dilakukan oleh sang mempelai pria Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu. Nah, lebih detail lagi kemudian dalam kisah itu dikatakan 5 gadis yang bijaksana itu pelitanya menyala, mereka membawa pelita 10-10-nya, pelita mereka menyala yang bijaksana itu, dan mereka ternyata juga membawa minyak dalam buli-buli. Dikatakan 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan kemudian juga membawa minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis bodoh mempunyai pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan ketika mempelai pria itu datang, pelita dari 5 gadis yang bodoh itu dikatakan hampir padam. Sehingga kemudian mereka pergi untuk membeli minyak, tetapi sudah tidak ada waktu. Sudah tidak ada waktu untuk mereka membeli minyak. Karena dikatakan di sana, sementara mereka pergi, mempelai itu datang. Dan masuk ke dalam ruang perjamuan kawin dan pintu ditutup. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu lagi untuk membeli minyak. Ya. Tentu saja itu membuat akhirnya pelita mereka pasti padam. Karena tidak ada kehabisan minyak, tidak ada minyaknya. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya perumpamaan ini bicara tentang persiapan. Ya. Mengumpulkan harta yang berharga di kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tidak tahu selama ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar khotbah tentang 10 gadis ini. Perumpamaan tentang 10 gadis ini diceritakan seperti apa. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu dengarkan. Ini adalah perumpamaan tentang persiapan mengumpulkan harta yang berharga di kekekalan. Ya. Minggu lalu Bapak Ibu, kita membaca surat kepada jemaat di Laodikia hari Jumat minggu yang lalu. Di Wahyu pasal 3. Ya. Jemaat Laodikia yang merasa dirinya atau diri mereka itu jemaat, mereka itu adalah yang kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya mereka itu miskin, telanjang, buta. Dan kepada mereka Tuhan Yesus menasihatkan supaya mereka dikatakan membeli daripadaku minyak, salah satunya. Selain emas murni, pakaian putih, tetapi juga membeli minyak untuk melumas mata supaya dapat melihat. Nah, ini nanti akan ada terkait dengan apa sih sebenarnya pelita yang menyala yang dibawa oleh 10 gadis itu? Ya. Apa sebenarnya perumpamaan Tuhan Yesus tentang pelita itu yang dibawa oleh 10 gadis itu yang menggambarkan orang Kristen itu yang sedang menantikan penghakiman itu. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Laodikia supaya mereka membeli minyak untuk melumas supaya mata mereka dapat melihat, Bapak Ibu. Kita pasti ingat karena pelajaran ini sudah kita pelajari ketika kita belajar tentang hati nurani. Bahkan ketika kita belajar tentang tema-tema yang lain, ayat ini juga selalu ikut. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Ya. Matius 6 19 ayat 24. Ya, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mengumpulkan harta di surga, maka ayat 22 mungkin bisa dibaca khusus untuk ayat 22. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-22 ketika Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Ada yang bisa bantu untuk bacakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-22? Silahkan. Matius 6 ayat 22. Silahkan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Amin. Nah, kita sudah pernah beberapa kali membaca ayat ini, cukup sering kita membaca ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus mengumpulkan harta di surga. Dan kemudian di dalam terselip di sana di dalam ayat 22 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan ayat ini sudah kita ketahui bersama adalah memiliki pengertian di sini mata itu adalah tentang hati nurani. Atau juga bisa diartikan sebagai cara berpikir yang ada di dalam hati nurani kita semua. Ya kan? Mata itu adalah atau hati nurani atau cara berpikir, ya. Nah, kalau mata atau hati nurani atau cara berpikirnya jahat karena tipu daya uang, karena tipu daya dunia, karena memiliki logika duniawi, cara berpikir dunia, maka tentu saja mata yang demikian ini, hati nurani demikian atau cara berpikir demikian itu adalah seperti pelita yang padam. Yang tentu saja akan membuat seluruh hidup orang tersebut berada di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika mata atau hati nurani atau cara berpikir logika seseorang itu terang, memiliki logika rohani, ya, karena memang dibangun atau memiliki terang anak manusia, Yohanes 1 ayat 4, Tuhan Yesus itu adalah terang anak manusia, ya, yaitu kehidupan Kristus itu maksudnya cara berpikirnya Kristus, hati nuraninya Tuhan Yesus, maka mata yang demikian, hati nurani yang demikian, cara berpikir yang demikian adalah cara berpikir yang terang, mata yang terang. Sehingga hidup orang tersebut tentu saja dikatakan hidup yang berada di dalam terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan 5 gadis bodoh dan yang dalam perumpamaan di atas? Yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli, sehingga kemudian ketika saatnya penghakiman datang, mereka ada dalam kegelapan, ya. Maka kita bisa belajar malam hari ini dari perumpamaan ini, Bapak Ibu. Perbedaan dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu adalah mereka sama-sama membawa pelita yang menyala. Tetapi yang bodoh itu tidak mau repot, tidak mau membayar harganya lebih untuk membawa persediaan dalam buli-buli, persediaan minyak dalam buli-buli. Ingat ya Bapak Ibu, minyak di sini bukan berbicara tentang Roh Kudus. Ada banyak yang kemudian mengartikan ini minyak tentang Roh Kudus, bukan. Ya. Kalau Roh Kudus itu terkaitnya pasti dengan minyak urapan. Ya. Jadi 5 gadis bodoh itu tidak membawa buli-buli karena itu jadi lebih repot. Itu membayar harga lebih. Ini adalah gambaran orang Kristen yang menolak, yang tidak bersedia untuk membayar harga, untuk menjadi lebih repot dalam tanda kutip. Bagaimana mereka harus berjuang, harus membangun sebuah logika rohani, mempersiapkan diri mereka untuk memiliki cara berpikir rohani, memiliki landasan berpikir yang rohani, untuk kekekalan, mengutamakan yang tidak kelihatan, yang kekal. Yang sama dengan mengumpulkan harta di surga. Itu memang jauh lebih merepotkan, itu memang jauh harus membayar harganya, Bapak Ibu.
Kalau dalam perumpamaan 5 gadis bodoh tadi itu, yang gadis bijaksana pasti membawa tangannya dua-duanya bawa. Satu bawa buli-buli, satu bawa pelita. Sementara gadis yang bodoh, satu tangannya membawa pelita, satu tangannya kosong aja, nggak bawa apa-apa. Lebih nggak repot. Dan juga lebih nggak perlu membayar harganya lebih lagi. Sementara 5 gadis bijaksana itu membawa pelita dan kemudian mereka membawa buli-buli. Memang lebih repot. Memang harus membayar harganya lebih. Tetapi inilah sebenarnya gambaran orang-orang Kristen yang berjaga-jaga. Orang-orang Kristen yang bersedia lebih repot. Bersedia untuk membayar harganya lebih supaya memiliki cara berpikir rohani, hati nuraninya, hati nurani yang terang, mempersiapkan cara berpikir di dalam hati nuraninya, dalam perubahan hati nurani, sehingga mereka memiliki cara berpikir yang mengutamakan kekekalan. Dan kita tahu ini sesungguhnya sama dengan mengumpulkan harta di surga yang sudah kita baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 itu kan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, memang lebih repot, memang harus membayar harganya lebih dibandingkan dengan yang tidak membawa apa-apa, tidak perlu membawa persiapan minyak di dalam buli-buli. Tetapi untuk memiliki cara berpikir rohani, untuk memiliki hati nurani yang terang, yang diterangi oleh terang anak manusia, hati nurani Kristus maksudnya, cara berpikir Tuhan Yesus maksudnya, untuk membangun itu di dalam hidup kekristenan kita, memang selain tidak bisa otomatis dan instan, memang orang percaya tersebut dituntut untuk bersedia, untuk rela membayar harga, menjalani yang namanya proses pemuritan. Ya kan Bapak Ibu? Kan tidak bisa instan, tidak bisa otomatis, Bapak Ibu Saudara. Harus repot, harus membayar harga dalam proses pemuritan. Dimuridkan oleh siapa? Dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya yang mungkin hari ini dipakai oleh Allah untuk kemudian menyampaikan dalam PA ini kan Bapak Ibu bukan murid saya, muridnya Tuhan Yesus. Saya kan cuma sekedar asisten pengajar. Kalau Tuhan Yesus itu dosen, kan saya cuma asisten dosen. Dan kita tahu asisten dosen itu juga sama-sama mahasiswa juga kan? Mungkin di semester 7 gitu kan? Di semester 6 gitu. Ya tapi mahasiswa juga asdos, ya asisten dosen. Saya juga asisten dosen, cuman bukan dosennya. Yang Tuhan Yesuslah dosennya. Saya hanya dipercaya untuk menjadi asisten dosen. Saya pun juga masih terus belajar dengan sang dosen, Bapak Ibu. Ya. Nah, memang ini lebih repot, ini memang harus membayar harganya karena seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Injil Lukas ayat 14 sampai 33. Ya kan? Injil Lukas 14 ayat yang ke-33. Jika engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, maka engkau tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Lah, ya memang ini repot, memang ini harus membayar harganya. Kalau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, engkau tidak dapat menjadi muridku, kata sang dosen. Jadi saya sebagai asisten dosen dan Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang kemudian saya dipercayakan untuk mengajar, ya kita harus sama-sama melepaskan segala milik, rela
bersedia. Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini proses ini yang berat. Ini yang perjuangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang tentu membuat kita, kalau kita bisa memilih, memutuskan bersedia, tadi di awal saya katakan, tentu dibutuhkan sebuah landasan pemahaman yang benar-benar benar tentang Allah, tentang surga atau langit baru, bumi baru, ataupun tentang kekekalan. Dan itu hanya ada kalau kita sungguh-sungguh hanya membuka telinga kita mendengarkan Injil Kristus dan bukan Injil yang lain. Di dalam Filipi 3 ayat 7 dan sampai dengan yang 9, ya, kalau kita mau memperoleh cara berpikir Kristus atau mengenakan cara berpikir Kristus, maka kita harus melepaskan atau bersedia, harus rela melepaskan semua cara berpikir duniawi kita. Supaya kita bisa mengenakan Kristus. Kita mengenakan cara berpikir Kristus, memiliki hati nurani Kristus. Dan kalau kita melihat lagi di dalam Kolose 3, maka tentu kita di sana juga bisa membaca ayat-ayat yang mengatakan bagaimana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Dan Matius 6, 19, ayat 21 tadi juga kita baca, kita harus mengumpulkan harta di surga. Dan proses kita pembaharuan kita ini membangun sebuah logika rohani di atas landasan berpikir pemahaman, memiliki pemahaman yang Injil yang benar-benar benar, untuk memiliki penghayatan akan kekekalan itu. Kita rela, kita bersedia membayar harganya. Itu kan sama dengan kita sedang mengumpulkan harta di surga. Sehingga kita itu mata hati kita, nurani kita, hati nurani kita itu adalah hati nurani yang memiliki cara berpikir rohani. Menjadi manusia rohani. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ini loh Bapak Ibu, ya. Hal yang memang sangat-sangat penting yang perlu kita semua mengerti dan pahami kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Tanpa ini kita, tanpa memiliki pengertian, pemahaman, penghayatan ini kita tidak bisa, tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ngomong mungkin bisa. Ngomong mungkin bersedia, sedikit-sedikit dalam mencoba mungkin iya, ya, nyicip-nyicip nyoba mungkin iya, tetapi belum all out, belum sungguh-sungguh, benar-benar menerjunkan diri dalam perjuangan untuk benar-benar iya, aku bersedia. Nah, perumpamaan di dalam Matius 25 tadi itu, ayat 1 sampai dengan 13 tadi itu, perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana dan gadis bodoh itu Bapak Ibu. Itu ditutup dengan kalimat di dalam ayat 13 yang berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kita tentu menyadari bahwa ya, seharusnya kita sudah menyadari sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya perjanjian baru, bahwa hidup yang sedang kita jalani di dunia ini adalah kesempatan berharga satu-satunya yang kita miliki untuk bisa berproses mengerjakan keselamatan kita dalam pembaharuan manusia batiniah kita, Bapak Ibu, dalam pembaharuan hati nurani kita, cara berpikir kita, ya.
Sehingga kita bisa benar-benar memiliki logika rohani, cara berpikir rohani, yang seluruh proses ini akan menentukan keberadaan kita di dalam kekekalan. Apakah nanti di kekekalan kita akan, pelita kita akan padam seperti 5 gadis bodoh yang itu, tohola itu. Atau kita sudah menjalani hidup ini sebagai 10 gadis bijaksana yang senantiasa berjaga-jaga. Mau bersedia, repot, lebih repot membayar harganya. Untuk berproses dalam mengerjakan keselamatan. Dalam proses pembaharuan manusia batinia, proses pembaharuan cara berpikir di dalam hati nurani kita, supaya kita memiliki logika rohani, cara berpikir rohani, sehingga nanti di kekekalan saatnya penghakiman didapati pelita kita itu terang, hati nurani kita itu terang, memiliki terang anak manusia, memiliki terang Kristus. Itulah harta kita yang akan menentukan harta kekal kita, Bapak Ibu Saudara. Yang akan menentukan keberadaan kita di dalam kekekalan. Kalau dikatakan bahwa hidup sekarang yang kita, kesempatan hidup yang saat ini kita miliki adalah satu-satunya kesempatan yang berharga, itu bukan cuma karena memang ini satu-satunya kesempatan, tetapi juga karena jangka waktunya pun juga tidak lama, Bapak Ibu. Hanya 70 atau 80 tahun. Dan bahkan bisa lebih cepat daripada itu karena berbagai-bagai sebab, sakit, musibah, dan lain-lain. Jadi karena itu maka kita mesti harus sungguh-sungguh menghargai waktu hidup kita ini sebagai satu-satunya kesempatan di mana kemudian kita menggunakannya dengan kita rela, kita bersedia, lebih repot membayar harganya untuk berproses memiliki logika rohani yang mengutamakan kekekalan, mengutamakan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Seperti dikatakan 2 Korintus tadi. Kita mau mengumpulkan harta kekal kita di surga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, terkait mengenai hal ini, saya ada 2 ayat atau 1 perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan dan 1 perkataan Tuhan Yesus yang harus menjadi perenungan kita bersama malam hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Lukas 12, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasalnya yang ke-12, Bapak Ibu. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan atau kisahkan di dalam Lukas 12 mulai ayat yang ke-16. Judul perikop daripada Lukas 12 mulai ayat 13 itu adalah tentang orang kaya yang bodoh. Ya, Bapak Ibu. Dan di dalam ayat 16 Tuhan Yesus berkata demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Perhatikan baik-baik. Orang kaya ini dikatakan oleh Alkitab, ia bertanya dalam hatinya. Hati itulah tempat berpikir. Hati itulah tempat kita memutuskan segala sesuatu, menimbang-nimbang segala sesuatu. Ia bertanya dalam hatinya, orang kaya yang bodoh ini, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku lagi.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, katanya, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kisah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh ini tentu tidak perlu ditafsirkan lebih lagi. Karena sudah berbicara dengan sangat jelas dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu saya tafsirkan lagi yang kemana atau kemana. Bahwa memang orang yang masih cara berpikirnya adalah cara berpikir duniawi, maka orang tersebut otomatis akan hanya memperhatikan yang kelihatan. Akan mencoba membangun firdaus di dalam hidupnya. Hidup senyaman-nyamannya. Egois. Seperti yang dikatakan tadi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tidak kaya di hadapan Allah. Dan itu bodoh, tahola. Tidak cuma malaikat yang bodoh. Banyak orang yang bodoh, dan ironisnya banyak orang Kristen juga yang bodoh. Saya sungguh-sungguh ketika menyiapkan materi ini, Bapak Ibu, juga berkata di dalam diri saya untuk berkata kepada diri saya sendiri untuk mengkoreksi diri saya sendiri, Bapak Ibu. Agar saya juga tidak didapati bodoh di hadapan. Sementara saya menjalani kehidupan kekristenan di dunia ini. Sementara kesempatan yang ada ini. Di mana Allah mempercayakan saya menjadi asisten dosen, asisten pengajarnya. Jangan sampai kemudian saya malah seperti gajah di belangkoni. Orang cuma iso khotbah, ora iso nglakoni. Jangan sampai kemudian sementara saya memberitakan kebenaran-kebenaran ini, seperti Rasul Paulus katakan, jangan sampai kemudian aku sendiri ditolak. Bukan ditolak manusia. Kalau saya takut ditolak manusia, pasti saya tidak mengatakan hal-hal yang keras demikian, Bapak Ibu. Saya enggak. Saya mau mengikuti jejak Rasul Paulus juga. Saya takut ditolak Tuhan. Kalau ditolak manusia, tidak ada masalah deh. Nah, ini juga menjadi sebuah koreksi bagi saya, Bapak Ibu. Ketika saya menyiapkan materi malam hari ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, satu ayat yang terakhir yang akan mengakhiri penyampaian materi saya malam hari ini. Mungkin saya bisa minta tolong Kosun bisa membacakannya untuk kita semuanya. Di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-26. Menjadi ayat yang terakhir menutup materi PA kita malam hari ini sebelum nanti kita diskusi tanya jawab Bapak Ibu. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Matius 16 ayat 26.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oh, 26 ya? Oh, 26. Apa gunanya seorang Ya. memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang bisa diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Nah, karena itu dengan kita mengerti, memahami kebenaran-kebenaran Injil yang benar ini, mestinya ini menjadi sebuah landasan ya, pemahaman kita untuk membangun sebuah kehidupan, menjalani hidup dengan cara berpikir atau logika rohani yang mengutamakan kekekalan, yang mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan. Memang nggak kelihatan, kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita sendiri. Dengan mata jasmani maksudnya. Tetapi mata hati kita yang terang, hati nurani kita yang terang, bisa melihat itu. Mampu melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu kemudian kita akan rela, bersedia, meskipun lebih repot, meskipun harus membayar harganya lebih, ya Bapak Ibu. Bersedia, mau, karena meskipun mata jasmani tidak melihat, tetapi mata rohani, hati nurani kita melihat. Sebagaimana Abraham, tidak tahu dia di mana kota yang Allah janjikan itu. Tetapi mata rohaninya melihat kota itu. Kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita menjadi orang-orang percaya yang cerdas, yang tidak bodoh, yang tidak tohola, tidak error. Ya. Artinya kita bersedia, repot, membayar harga untuk masuk dalam pemuritan, menjadi murid Kristus, dimuridkan, rela membayar harganya, rela kehilangan nyawa, rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengumpulkan harta kekal. Karena harta kekal itulah yang akan menentukan keberadaan kita di dalam kekekalan. Jangan sampai kita didapati pada waktu itu nanti kita gelap, ada di dalam kegelapan. Tetapi biarlah kita semua bisa didapati di dalam terang Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke. Materinya sudah saya sampaikan, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang kurang jelas atau yang mau didiskusikan, kita sharing, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya. Pak Diki silahkan. Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Diki. Ya. Dan tadi Pak Edi menjelaskan yang di Matius 25 tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya. Untuk yang pengertian tentang minyak yang sebenarnya bukan Roh Kudus itu seperti apa Pak Edi? Iya, karena selama ini memang ada banyak orang, dan saya pun dulu juga berpikir bahwa minyak itu bicara tentang Roh Kudus, karena pada umumnya kalau kita ketemu dengan kata minyak begitu di Alkitab, oh ini Roh Kudus, pasti lambang Roh Kudus gitu ya. Tapi di dalam gadis bodoh
perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, minyak itu bukan berbicara tentang Roh Kudus. Karena minyak itu dipakai untuk menjadi bahan bakar daripada pelita. Artinya bahwa memastikan pelita itu menyala, memastikan bahwa pelita itu tetap terang. Ya. Kalau minyak yang bisa diinikan sebagai Roh Kudus itu biasanya minyak urapan. Nah, ini tidak, ini minyak untuk bahan bakar pelita. Artinya minyak yang memastikan bahwa pelita itu tetap menyala terus terang. Nah, kita tahu bahwa di dalam, tadi yang saya katakan di dalam Matius 6 itu, bahwa pelita itu, mata itu adalah pelita, toh? Itu bicara tentang hati nurani. Maka hidup di dunia ini sesungguhnya adalah sebuah persiapan, harus dimaknai sebagai sebuah persiapan bagaimana kita masuk dalam sebuah proses perubahan hati nurani supaya pada saat nanti kita di kekekalan, di dalam penghakiman, Allah itu mendapati hati nurani kita adalah hati nurani yang terang, bukan hati nurani yang gelap. Dan hati nurani yang terang itu hanya satu terangnya, terang Kristus. Karena Yohanes 1 ayat 4 dikatakan itu adalah terang anak manusia. Tidak ada terang yang lain yang sampai di kekekalan kecuali terang anak manusia, terang Kristus. Di mana Tuhan Yesus sendiri, anak manusia itu sendiri yang akan berdiri sebagai hakimnya. Jadi makanya saya lebih mempercayai bahwa memang minyak di dalam perumpamaan ini bukan tentang Roh Kudus, bukan. Ya, tapi ini bicara tentang minyak sebagai bahan bakar untuk memastikan pelita itu tetap menyala terus, terang terus di dalam sampai di kekekalan. Yang kemudian membuat 5 gadis bijaksana itu layak masuk di dalam ruang pesta. Nah, kalau itu diyakini sebagai Roh Kudus, terus kemudian orang dikotbahkan bahwa, loh, semua orang Kristen sudah dimeteraikan Roh Kudus, Pak, sudah punya Roh Kudus semua. Jadi ya tidak usah ada kisah ini, semuanya masuk aja ke ruang pesta. Ngapain lagi? Semuanya sudah Roh Kudus kok, sudah punya minyak semua. Ya kan? Sebagaimana yang dikotbahkan oleh banyak orang selama ini. Karena kamu percaya sudah dimeteraikan Roh Kudus, sampai mati pun tetap ada Roh Kudus. Selesai sudah. Maka orang-orang Kristennya menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, yang tidak cerdas, tohola. Tohola. Iya. Tohola. Iya, benar Bu Marta. Kalau dikhotbahkan yang demikian itu. Jadi minyaknya itu, Pak Ede, jadi minyaknya itu perbuatan baik waktu di dunia? Tentu itu menjadi sebuah perbuatan, tetapi lebih kepada sebuah persiapan proses yang kita bersedia untuk kita lakukan, gitu ya. Yang tadi saya katakan rela, bersedia lebih repot, bersedia bayar harga lebih karena harus masuk dalam proses pemuritan, supaya mengalami pembaharuan hati nurani, supaya hati nuraninya yang gelap menjadi terang, dan terang itu adalah terang anak sampai di kekekalan. Itu apakah itu kemudian terekspresi dalam perbuatan? Oh ya, harus pasti. Hati nurani yang terang itu, cara berpikir rohani pasti akan terekspresi dalam perbuatan, dalam keputusan, pasti. Menjadi orang yang tidak egois, menjadi orang yang murah hati, ya, menjadi orang yang mau mengampuni, pasti terekspresi. Ya, ini cakupannya akan lebih luas karena misalnya contoh, bagaimana di dalam logika rohani yang memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan di dalam kekekalan. Contoh kalau kita bawa dalam pengampunan ya, itu Allah mengampuni kita kalau kita mengampuni. Misalnya, itu logika rohani loh. Karena kita ngerti tatanan Allah. Logika rohani itu memperhatikan yang tidak kelihatan di dalamnya, termasuk juga adalah kita memahami tatanan Allah di sana. Hati Allah, pikiran perasaan Allah. Kita memperhatikan tentang tadi katakan Allah, surga, langit baru dan bumi yang baru. Allah itu berarti termasuk dalam hal ini tatanan Allah juga.
Jadi pasti akan terekspresi, benar Siria, akan terekspresi dalam perbuatan-perbuatan. Ya kan? Bukan cuma perbuatan, bahkan keputusan. Tadi saya mengatakan di tengah-tengah kan bahwa orang yang memiliki logika rohani harus nampak buktinya ketika dia diperhadapkan antara misalnya harus membuat keputusan yang kemudian harus memilih antara mamon dengan kebenaran. Nah, pilih mana? Antara ketika harus melakukan keinginan daging dengan keinginan roh. Bagaimana? Menjadi murah hati atau menjadi egois seperti orang kaya yang bodoh. Itu bagaimana? Itu kan membutuhkan keputusan-keputusan. Ya semuanya itu kan kelihatan dalam perbuatan. Iya, ya pasti harus terekspresi dalam perbuatan, harus kelihatan dalam perbuatan. Betul, betul. Ya. Di dalam hati, dalam pikiran, kemudian dalam keputusan, dalam perbuatan. Betul. Betul sekali. Nah, ini Bapak Ibu malam hari ini materi saya sungguh ketika mengetik materi ini saya juga diberkati Bapak Ibu. Ya, buat saya pribadi saya juga sangat diberkati. Saya merasa, aduh Tuhan, PR-nya masih banyak. PR saya masih banyak rasanya gitu ya. Gitu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak bodoh. Kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, yang menggunakan kesempatan satu-satunya yang Allah berikan waktu hidup kita ini menjadi kesempatan yang berharga ini, yang tidak panjang ini, untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Memperbaharui hati nurani kita supaya hati nurani kita didapati terang nanti pada saat penghakiman. Jangan sampai hati nurani kita didapati gelap. Ternyata kita menjalani hidup sekalipun menyebut diri Kristen tapi menjalani hidup dengan logika duniawi, bukan dengan logika rohani. Dengan cara berpikir duniawi, bukan dengan cara berpikir rohani. Hanya memperhatikan tentang yang kelihatan-kelihatan saja, terus ditipu oleh ilah zaman, oleh materialisme, ditipu oleh iblis, menyenangkan diri sendiri, membuat diri hidup senyaman-nyamannya. Cilaka kita nanti di kekekalan Bapak Ibu. Ya. Tapi mari kita semua menjadi yang bijaksana ya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh. Amen. Amen ya Bu Marta. Ya, amen. Marta punya statement apa ini malam hari ini? Wah, ini banyak Pak, tapi enggak bisa ngomong ini. Lagi Gendong bayi ini. Gendong, iya Bu Marta. Banyak ini di pikiran ini. Aduh, ya. Baik, yang lain mungkin selain Pak Diki, ada lagi selain Ciria, mungkin bisa satu lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri, Bapak Ibu. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Pak Yus? Pak Yus gimana Pak Yus? Jelaskah Pak Yus? Ke Pak Hendro? Pak, kalau tentang pahala Pak, kan saudara kita sebelah ngomong pahala ya. Jadi apa minyak itu bukan pahala itu Pak yang kita bawa. Pahala ya. Jadi upah gitu ya. Ya itu enggak sepenuhnya salah loh. Jangan diremehkan, itu sepenuhnya salah. Kita menganggapnya salah karena selama ini kita berpikir kita itu dalam sebuah pola pikir bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Loh iya memang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Betul. Yang menyelamatkan itu salib Kristus. Tanpa salib Kristus memang tidak ada kesempatan untuk kita selamat. Benar. Tetapi setelah kita menerima keselamatan di dalam salib Kristus yang cuma-cuma itu, yang anugerah itu, maka perbuatan baik menjadi penting. Jangan lagi mengatakan tidak penting. Nah, ini yang salah. Sementara mereka memang tidak memahami itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena memang mereka bukan umat pilihan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kepada mereka tentu akan dihakimi berdasarkan kitab mereka sendiri yang ukurannya adalah apakah mengasihi sesamanya. Tuhan Yesus juga mati bagi mereka.
Ya, Bapak Ibu. Nah, ini pemahaman kita dulu yang salah, seolah-olah wah, perbuatan baik kan kita dulu kan sering begitu ngomong, kamu mau berbuat baik sebaik apapun sampai seberapapun tetap saja kamu akan masuk neraka. Ya itulah orang-orang Kristen yang tohola itu, yang error itu. Yang error itu yang ngajari, Pak. Iya. Iya, jadi setuju. Pintar ya. Yang ngajari itu yang error duluan itu. Iya. Jadi ngajarnya error gitu. Iya memang. Kita kan terimanya. Iya setuju, iya setuju, betul. Ya, iya. Tapi mulai sekarang kita tidak boleh berpikir begitu ya. Berpikir tidak boleh lagi sampai kita mengatakan orang. Baru tahu. Kita tidak lagi begitu ya Pak Yus. Iya Pak, betul Pak. Oke. Ya, oke. Yang lain lagi ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu. Ya, kita malam hari ini adakah? Kalau nggak ada, kalau semua sudah clear, jelas. Pak Hendro mana Pak Hendro ini suaranya ini Pak Hendro? Apakah sudah clear Pak Hendro? Jelas? Jelas Pak. Pak Budi, ayo Pak Budi, ini wajahnya belum tampil lagi. Nah, jelas. Statementnya Pak Budi, ayo statementnya deh, closing statement lagi. Nah, statementnya. Ya. Jelas Pak, sudah sama dengan Pak Ide. Oke. Jelas ya Pak. Oke. Sudah enggak tohola. Ya. Ingat ya, jangan sampai tohola ya. Kalau kita ngomong tohola sudah ngerti ya artinya ya. Tohola. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah memahami ini. Kita minta terus supaya kita diberi kekuatan, kemampuan untuk kita bisa ditolong oleh Roh Kudus, diingatkan, dituntun untuk kita mengerjakannya dalam kehidupan kita masing-masing ya Bapak Ibu, supaya kita didapati berkat. Amin. Baik, mari kita berdoa dan kita akan memohonkan berkat dari Tuhan sekaligus menutup ya kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan kasih anugerah kemurahan Bapa malam hari ini. Dan terlebih kami boleh menikmati berkat kebenaran yang dari Bapa. Sungguh malam hari ini kami boleh merasakan hati kami bersuka cita, roh kami bersuka cita. Kami boleh diberi makan, menikmati hidangan berkat kebenaran yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain. Bapa berbicara kepada roh kami masing-masing lewat Roh Kudus-Mu sehingga sungguh-sungguh kami merasakan sukacita surgawi dalam hidup kami. Lebih malam hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kiranya Bapa memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat surgawi, dengan berkat yang terbaik, berkat jasmani dan berkat rohani. Bapa mengetahui setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Kami tahu ya Bapa, cinta kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus itu cukup, bahkan lebih daripada cukup bagi kami semua. Dan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami, menuntun kami dan membimbing kami untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa, menyukakan hati Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut berkat anugerah kemurahan Bapa ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.